Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Bapak yang berbahagia, sampailah kita kepada modul ke-10 ya. Oke. Nah, di sini kita akan menguji pengaruh antara persepsi dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap partisipasi program kemitraan Bank FDIK. Kita akan menggunakan analisis regresi berganda ya. Oke. Nah, yang sudah kita lewati adalah uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, uji normalitas distribusi data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas ya di modul-modul sebelumnya. Oke, nah setelah ini terlewati, baru kita bisa menganalisa regresi berganda pada judul tersebut ya. Nah, ini hipotesisnya. Perumusan hipotesis ini maksudnya dugaan sementara, dugaan yang belum ada bukti, yang harus kita buktikan ya. Jadi H1, hipotesis 1 ya, maksudnya terdapat pengaruh PN terhadap PENAS. Kemudian hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh KN terhadap PENAS. Ini sendiri-sendiri ya. Kemudian hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh PN dan KN secara simultan terhadap PENAS. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Oke. Nah, ini kita akan menguji pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Tapi sebelumnya kita akan mempelajari dulu formula-formula yang akan kita terapkan di analisis regresi berganda ya. Pertama adalah menggunakan uji T. Yang kedua adalah menggunakan uji F. Nah, kita bedah satu-satu dulu ya. Nah, di sini uji T adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap variabel terikat. Nah, itu hipotesis 1 dan 2 ya. Coba kita lihat lagi hipotesis 1 dan 2. Nah, ini. Nah, PN terhadap PENAS, KN terhadap PENAS. Jadi sendiri-sendiri, variabel satu variabel bebas ke variabel terikat. Oke. Nah, ini mengujinya pakai uji T ya. Oke, kita teruskan dasar pengambilan keputusan. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka ada pengaruh satu variabel bebas versus variabel terikat ya. Jika sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 dan R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak ada pengaruh satu variabel bebas versus variabel terikat. Nah, ini ada hitungan sedikit ya, hitungan sedikit mencari R tabelnya ya. Seperti ini. Mencari R tabel T ya, dalam kurung A. A itu apa? Tingkat signifikansi. Kita lihat lagi dia. Ini ya. Mana tadi tingkat signifikansi? Nah, ini. Tingkat signifikansi 0,05. Oke, di sini. Jadi A ini adalah 0,05 seperti ini ya. 0,05 dibagi 2, bagi 2. Oke. Kemudian N itu adalah jumlah responden, K itu adalah jumlah variabel bebas, kemudian dikurangi 1. Nah, ini ya. 0,05 bagi 2, terus sebelahnya adalah respondennya 40 dikurangi variabel bebasnya ada 2 dikurangi 1, maka dalam kurungnya ini adalah T dalam kurung 0,025 titik koma 37. Nah, kemudian ini kita lihat di T tabel ya, lihat di T tabel. Oke, kita cari dulu. Nah, ini T tabel. Tadi kita ulangi lagi. 0,02537. Ingat-ingat ya. Kita cari di distribusi nilai T tabel ya. Tadi 0,025 ini 0,025, kemudian kita cari DF-nya 37. 37. Mana 37? Nah, 2,026. Kita kembali lagi ke sini ya.
kita kembali lagi ke sini. Nah, ini 0,026. Nah, itu untuk R tabel. Oke, kemudian kita ke uji F ya. Apa gunanya kita menggunakan uji F? Nah, uji F ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat ya. Nah, ini dasar pengambil keputusannya ya. Jadi jika signifikansi lebih kecil daripada 0,5 dan F hitung lebih besar daripada F tabel, maka ada pengaruh variabel bebas secara simultan versus variabel terikat. Oke. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 dan F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas secara simultan versus variabel terikat ya. Nah, sama dengan yang T tadi ya, T tabel tadi, kita harus mencari F tabelnya juga. Nah, cara mencari F tabel ini adalah F dalam kurung K. K itu adalah jumlah variabel bebas, kemudian titik koma, N itu adalah responden kita ya, min K. Nah, jadi responden kurangi variabel bebasnya ini ya, 2 kemudian 40 kurang 2. Jadi F itu adalah di lokasinya di 2.38. Kita cari tabelnya. Oke, kita cari tabelnya tadi 2 kemudian DF-nya 38. Nah, ini 3,24 ya. Ketemu. Oke. Kita masukkan langsung ke data 3,24. Oke ya. Nah, kemudian kita ke sini. SPSS langsung. Nah, ini sudah Bapak bikinkan variabelnya, variabel persepsi, kepercayaan, dan partisipasi. Kita sudah isi juga di sini. Kemudian kita langsung analisa ya. Kita analyze, kemudian regression, kemudian linear. Oke, kita masukkan dulu partisipasi nasabah di dependen, kemudian kepercayaan dan persepsi nasabah di independen variabel. Langsung kita oke saja. Nah, ini koefisiennya, ini signifikansi dan T tabelnya, T hitungnya, kemudian di tabel ANOVA ini F hitungnya. Oke, kita langsung pindahkan ke sini saja. Nah, oke, kita lihat di sini. Untuk persepsi nasabah signifikansinya 0,21 dan T hitungnya 2,420. Kita tulis di sini ya. Pengujian hipotesis 1 atau H1. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh PN terhadap PENAS adalah sebesar 0,021 yang lebih kecil daripada 0,05 dan R hitung 2,40 lebih besar daripada R tabel 2,026, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Oke ya, yang berarti terdapat pengaruh persepsi atau PN terhadap partisipasi atau PENAS. Oke, kemudian yang hipotesis 2. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh tingkat kepercayaan nasabah atau KN terhadap partisipasi atau PENAS adalah sebesar 0,982 yang lebih besar daripada 0,05 dan R hitung minus 0,022 yang lebih kecil daripada R tabel 2,026, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh tingkat kepercayaan nasabah atau KN terhadap partisipasi. Kemudian kita beralih ke pengujian hipotesis 3 atau H3 ya.
Ini menggunakan hasil SPSS di tabel ANOVA ya. Jadi ini signifikansinya 0,007, kemudian F hitungnya 5,700. Nah, oke, kita bacakan di sini ya. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh persepsi nasabah atau PN dan tingkat kepercayaan nasabah atau KN secara simultan atau bersama-sama terhadap partisipasi nasabah atau PNAS adalah 0,007 yang lebih kecil daripada 0,05 dan F hitung 5,700 yang lebih besar daripada F tabel 3,24, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima ya, yang berarti terdapat pengaruh persepsi nasabah dan tingkat kepercayaan nasabah secara simultan terhadap partisipasi nasabah. Oke ya. H1 diterima, H2 ditolak, H3 diterima. Itulah kesimpulan dari penelitian ini. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.